Aqsa di Palestina. Orang-orang banyak bertanya, kenapa dari Haram Mekah? Karena Rasul tinggal di Mekah. Kenapa mesti ke Aqsa Palestina? Padahal banyak tempat-tempat lain di dunia ini. Yasrib, Madinah sudah ada, Iran sudah ada, Persia sudah ada. Kenapa mesti ke Aqsa? Ternyata seluruh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sudah menginjakkan kakinya di Palestina Aqsa. Nabi Muhammad belum. Allah datangkan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Lengkaplah semua nabi dan rasul sudah menginjakkan kakinya di Aqsa. Yang kedua, kenapa mesti ke Aqsa? Sama kita ketahui, Aqsa adalah kiblat umat Islam pertama kali. Bahkan Bapak Ibu yang dulu pernah pergi haji, pernah pergi umroh di Madinah, ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Sekarang masih ada. Kenapa dikatakan Masjid Qiblatain? Karena ketika sholat zuhur, yang ketika itu Allah masih perintahkan kita sholat menghadap Palestina Aqsa. Pada waktu itu turun wahyu, Allah perintahkan supaya memalingkan wajah menuju Ka'bah. Maka masjid itu dibilang Masjid Qiblatain. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita membicarakan Isra wal Mi'raj, intinya cuma satu. Allah wajibkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk apa? Sholat yang Allah tetapkan akhirnya satu hari satu malam sebanyak 5 fardu. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, 5 fardu itu masih banyak, minta kurang, kata Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Muhammad? Aku malu karena sudah berulang kali minta kurang. Ternyata benarlah sekarang ini banyak umat Islam yang termasuk melalaikan sholat. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Kita kaji satu persatu. Kita ambil malam satu sholat, tinggal 4. Ketika kita sholat, kemana 4 tadi berondongnya? Kita mulai. Ketika kita sholat, duduk tahiyat akhir, kita baca salah satu rangkaian ini adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita sholat, satu rukun Islam terbawa. Pertanyaan kita balik, apakah semua orang Islam sholat? Jawabannya belum tentu. Apa kata Rasul? Siapa yang meninggalkan sholat subuh marrah, 1 kali, Allah azab, Allah masukkan dalam neraka sebanyak 60 tahun. Bapak Ibu, bukan 60 tahun dunia, 60 tahun akhirat. Yang kita tahu, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Kalau kita kalikan, lebih kurang 24 juta tahun sekali tidak sholat subuh. Sekali tidak sholat zuhur, dosanya seperti membunuh 1000 orang manusia. Sekali tidak sholat asar, dosanya ikut meruntuhkan Ka'bah.
Satu kali tidak sholat maghrib, naudzubillah, seperti berzina dengan orang tuanya. Satu kali tidak sholat isya, Allah usir dari muka bumi ini. Ternyata berapa banyak umat Islam yang sadar, yang tahu perintah Allah, tapi dengan sengaja meninggalkan perintah Allah. Bapak Ibu, ketika seorang laki-laki dan perempuan mau nikah, apa kata Tuan Kadi? Terutama kepala laki-laki dalam pengantin, coba baca syahadat. Terkadang sampai berkeringat pengantin itu, tak terbacanya 2 kalimat syahadat. Padahal kita lihat berapa umur pengantin itu 25 tahun. Potong masa anak 15 tahun. Berarti sudah 10 tahun lamanya dia melaksanakan sholat. Satu hari 5 kali kita sholat, berarti 5 kali kita membaca 2 kalimat syahadat. Sebulan 150 kali, setahun 1800 kali, 10 tahun 18.000 kali. Kenapa tak terbaca? Jawabannya cuma satu, karena tidak sholat. Orang Islam mampu berhaji, tapi sampai mati nggak berhaji, masih kategori orang Islam. Orang Islam mampu berzakat, sampai mati nggak berzakat, kategori orang Islam. Orang Islam mampu puasa, tapi nggak mau puasa, meninggal, kategori orang Islam. Tapi orang Islam yang tidak sholat, naudzubillah, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biharam. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia telah menyatakan dirinya engkar kepada Allah. Apa kata Rasul? Siapa yang meninggalkan sholat, ini anak-anak kami dengar, siapa yang meninggalkan sholat,